Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini saya akan update mengenai keadaan market kripto yang sempat kita bahas dalam sebelum-sebelumnya gitu ya. Karena memang saya juga nggak update setiap hari karena lagi sibuk juga gitu. Namun kalau teman-teman mau lihat update yang lebih cepat, saya rekomend teman-teman mungkin join grup Telegram, channel Telegram yang free juga. Jadi teman-teman bisa lihat di deskripsi aja, langsung klik linknya, langsung join. Kita bahas mungkin secara teknikal atau berita-berita yang saya bisa update secara cepat gitu ya. Namun ya kita akan usahakan tetap akan ada update video-video dalam beberapa hari sekali. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan lebih membahas secara long time frame, mungkin beberapa hari ke depan ataupun beberapa minggu ke depan untuk Bitcoin skenario-nya bagaimana gitu ya. Ini juga sebenarnya sudah sempat saya discuss di channel Telegram juga. Nanti kita akan show beberapa grafik teknikal maupun berita-berita terbaru seputar market crypto ya. Kita bisa update dulu di mana market mengalami penurunan. Di sini kita lihat Bitcoin di area level 28.800, sebelumnya menyentuh angka 30.000. Namun kalau teman-teman bisa lihat dalam beberapa video terakhir saya sudah lihat bahwa atau menganalisa gitu ya, market cenderung mulai ada pelemahan gitu ya. Jadi sekarang kita sudah testing di level 28.800-an. Technically kita kalau lihat dari sini ini adalah level support. Nah, pertanyaannya adalah apakah level support ini akan kuat atau tidak gitu ya. Secara 24 jam terakhir kita bisa lihat dulu di sini. Ada BTT, ada Dogecoin naik, OKB, Render. Lalu nggak terlalu banyak yang mengalami kenaikan karena Bitcoin relatif mengalami pelemahan. Kita bisa lihat ada Injective, Zilliqa, Rocket Pool, Fracture yang mengalami penurunan. Ini bisa dibilang LSD naratif gitu ya, liquid staking derivatif. Mungkin setelah adanya Shanghai upgrade mereka sempat naik, sekarang mulai ada penurunan lagi. Nah, kita bisa lihat juga secara Fear and Greed Index di sini. Fear and Greed Index kita di area netral ya, di level 52. Apakah kita bisa lihat ke area fear dalam beberapa hari ke depan? Bisa jadi kalau memang Bitcoin ini beneran breakdown ya. Sebelum kita bahas secara teknikal, kita review dulu berita-berita penting market crypto gitu ya, beberapa hal. Yang pertama dari Watcher Guru, Tesla reveals none of their 321 million dollars atau 321 juta dolar mereka yang di Bitcoin itu dijual. Jadi nggak ada. Jadi bisa dibilang mereka tidak menjual holding Bitcoinnya mereka. Oke, it's a good thing untuk market gitu ya. Tapi market nggak terlalu ada dampak sebenarnya. Lalu kita lihat juga di sini dari Run, di sini dia membahas, dia bilang I've been saying for a while that this rally is driven by Asia. Jadi bisa dibilang pada saat market mengalami kenaikan, mayoritas drive atau yang bisa dibilang yang membuat market crypto naik itu dari Asia. Ini exchange Upbit ya. Dan kita tahu juga dari bulan Juni ini gitu ya, dimana Hong Kong akan opening juga, lebih open ke kripto, melegalkan kripto, China reopening. Ini jelas-jelas bisa membawa volume gitu ya, dan kebanyakan volume ini berasal dari Asia ya, mau Jepang, mau China, mau Korea, biasanya seperti itu. Dan kita bisa dari sini total volume di sini, kalau teman-teman lihat dari Januari ya, Coinbase ini yang warna orange, Upbit ini yang warna biru. Kita bisa ya, volume yang warna biru ini makin lama makin tinggi ya. Upbit ini adalah exchange yang headquarter yang di Asia, sedangkan Coinbase kan di Amerika gitu. Jadi ini bisa kelihatan secara dominasi juga. Next up kita bisa dari sini dari Dun Crypto Trades, di mana dia bilang Bitcoin spot selling at levels not seen since the March local bottom. Jadi menurut dia mulai ada spot selling. Ini di area level 28.900-an. Nah, ini saya mau bahas juga ya untuk teman-teman. Di mana di area level 28.000, 30.000, ini kita bisa lihat bahwa spot, orang-orang yang pegang Bitcoin di spot, ini mereka mulai selling ya. Sell ini bukan berarti mereka mungkin nggak berbicara atau tidak percaya dengan fundamentalnya. Karena saya rasa level 28-30.000 itu adalah good price untuk taking profit. Jadi lebih ke arah level untuk take profit ya. The past few days there has been a lot of aggressive spot selling by some big entities. Jadi dari entity besar, mungkin institusional juga, dan a lot of supply being added above us as well. Supply ini artinya untuk menjual lagi di bagian atas, mungkin 30 ribuan. Artinya apa? Di sini spot mulai menjual. Yang kita mau untuk drive market naik kembali, biasanya untuk drive market atau untuk membuat market kembali naik, yang kita butuhkan adalah spot buying. Di mana spot market buying
benar-benar kalau teman-teman beli 1 Bitcoin dapat 1 Bitcoin, beli 2 Bitcoin dapat 2 Bitcoin, itu healthy market. Ya, jadi ada 2 market, spot market sama perpetuals atau futures market, derivative market gitu ya. Yang kita butuhkan adalah spot market ini untuk buying. Nah, untuk saat ini spot selling, perpetual, di mana orang-orang lebih mungkin trade secara short term atau melihat keadaan secara short term di futures atau perpetual, justru mereka longing. Yang ini kita artinya apa? Artinya sebenarnya kalau saya lihat dari sini cenderung market bisa mengalami pelemahan gitu ya di area level 28 ribuan di sini, karena ini menjadi momen penentuannya dia ya. Nanti kita bahas secara lebih detail dari price actionnya juga. Jadi sebelum masuk ke dalam technical, kalau teman-teman belum ada exchange Binance, feel free untuk download Binance gitu ya. Kemarin saya juga sempat mention ada promotion dengan Binance. Kalau masih ada kuota, mungkin teman-teman masih bisa mendapatkan $5 free registration gitu ya. Jadi kalau teman-teman register, langsung dapat $5 dengan kode saya ya. Linknya ada di deskripsi, teman-teman langsung tinggal cek aja. Ya, join buat invest, buat trading, buat staking, semuanya full di Binance, lengkap gitu ya. Exchange nomor 1 di dunia saat ini. Nah, sekarang kita mau review Bitcoin dulu ya. Nah, di sini kita sudah membahas skenario Bitcoin yang saya sempat share di Telegram juga. Yang pertama adalah trendline yang warna putih ini. Ya, di mana trendline yang warna putih ini, garis warna putih ini menjadi strong trendline kita. Dan di sini saya sudah mention juga, kalau breakdown hati-hati. Artinya kalau market mulai breakdown, ini waspada gitu ya. Kenapa? Karena pada saat market breakdown, yang saya lihat, market breakdown, yang kita mulai point of interest kita, ini mungkin di area ini, level 25 ribuan. Ya, kalau teman-teman lihat di time frame 1 hari, kenapa 25.000? Di sini teman-teman bisa lihat ya, level 25.000 di sini menjadi tag di sini, sempat resistance di sini juga 2 kali, lalu di sini sempat ada rejection juga di sini. Jadi bisa dibilang kalau misalnya market turun dari area ini, breakdown dari area ini, yang mungkin yang kita lihat secara strong movement gitu ya, mungkin di area level 25 ribuan ini gitu ya. Dan walaupun kita pullback sebesar ini, kalau misalnya market breakdown, saya rasa ini kita masih dalam uptrend. Jadi walaupun kita turun ke level 25.000 secara mungkin long term ataupun mungkin secara weekly gitu ya, masih bisa dikatakan kita bullish. Masih, karena ini kita sudah break out dari time frame besar kita. Jadi walaupun misalnya market turun, Bitcoin turun 12%, ini masih normal. Karena teman-teman bisa dia turun 12%, dari awal tahun Bitcoin naik berapa persen? Karena ini sudah 81%, bahkan ke topnya hampir 100%, 95%. Jadi kalau misalnya dia pullback aja ke area level 25.000 di sini, saya label dulu di sini, ini tergolong masih cukup normal, ya level 25.000. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah market breakdown atau tidak? Secara time frame 2 jam, kalau kita lihat secara short term ya gitu ya, ini benar-benar baru tag ini hit trendline ini, benar-benar hit gitu ya. Lalu di sini kita lihat market mulai pump gitu ya. Mungkin saya rasa kalau cenderung dari sini banyak orang yang lihat ini trendline, kita testing ke trendline ini. Ini saya close trendline yang di sini dulu ya. Nah, dia testing ke trendline ini, mungkin dia possible upside dulu. Secara short term mungkin dia bisa naik dulu gitu ya. Kenapa? Karena dia udah hit level supportnya. Tapi dengan seperti ini juga kita bisa lihat mungkin banyak orang terlalu banyak melihat ini Bitcoin akan bounce. Tapi mereka nggak melihat bahwa yang tadi kita bilang banyak spot selling di sini. Gitu. Artinya possible rejection juga. Kita bisa lihat mungkin level area di sini. Ya seperti ini gitu. Ini secara short term ya. Delete ini. Ya mungkin karena kita sudah tag level 26.400-an, kita bisa skenario misalnya Bitcoin mungkin naik ke area ini 29.200 atau 29.100, testing ke area levelnya dia juga di area ini, baru mulai ada rejection tambahan ataupun breakdown gitu ya. Karena saya lihat juga di satu grafik juga di sini ya yang sempat saya mention juga. Nah, kalau teman-teman lihat ini parallel channel Bitcoin ya kita lihat dari sini upside channelnya dia ya. Dan kita bisa lihat dari sini bahwa sebenarnya kita udah breakdown dari channel yang warna kuning ini. Apakah confirm? Kita lihat dulu ya. Secara 4 jam ya ini udah breakdown sebenarnya. Secara 1 hari pun technically breakdown. Di sini kita lihat closingnya breakdown, bahkan di bawah exponential moving average 20-nya. Makanya saya cenderung kalau teman-teman tanya untuk saat ini level 25.000, mungkin 26.000 juga ya, itu
cukup bisa terjadi lah istilahnya ya kalau market mengalami pullback sebesar itu. Ya, kita lihat skenario karena Bitcoin sudah testing ke area level supportnya, kita lihat mungkin testing ke area level 29.200-an menjadi target kita di sini, baru mungkin ada pullback tambahan lagi gitu. Karena kalau kita dari skenario ini sebenarnya Bitcoin udah turun dulu, mungkin testing ke channel yang mana ini di bawah sini, baru turun lagi, atau ya Bitcoin bisa kembali upside lagi ke sini. Ya skenario ini pun masih ada, makanya kalau teman-teman lihat dari sini harus pasang stop loss gitu ya kalau teman-teman trading. Ya tapi kalau apakah buying sekarang untuk diinvest, saya rasa tidak. Ya kalau misalnya Bitcoin ke arah 25 ribuan lagi, nah itu mungkin akan menarik untuk kita cicil lagi kembali. Kalau Bitcoin mengalami pullback seperti itu. Jadi ini untuk Bitcoin. Bukan hanya itu, kita buka Ethereum. Ethereum juga ada hal yang sama. Ya teman-teman bisa lihat dari sini tanggal warna putih ini. Saat ini kita bisa secara teknikal dia juga di area level supportnya juga, yes, dan ini ada bounce expected ya. Mungkin possible naik juga dengan Bitcoin, tapi watch out kalau misalnya dia sudah closing di time frame 4 jam di bawah trendline ini ya. Kita lihat trendline ini sudah terbentuk dari 13 Maret ya. 13 Maret trendline yang ini yang cukup kuat ini. Jadi artinya kalau kita breakdown 4 jam bisa jadi turun lagi ke bawah. Mungkin Ethereum bisa ke level 1800 atau bahkan ke level 1600-an di area ini. Ya, ini kalau kita lihat cenderung lebih ke arah bearish. Tapi kembali lagi, ini saya harus disclaimer on and do your own research juga ya. Karena pasti setiap keputusan ini tetap di tangan teman-teman. Ini hanya berupa analisa perspektif saya pribadi. Mungkin kita review Bitcoin dominance. Kalau Bitcoin dominance nggak terlalu banyak pergerakannya di sini. Kita lihat secara time frame weekly-nya sampai kita bahas bahwa ini masih menjadi strong level, dan kita bisa lihat ya udah hampir 1 bulan sebenarnya market konsolidasi aja. Bitcoin dominance-nya konsolidasi aja di area ini. Kenapa? Karena ini menjadi area level resistance ataupun bisa dikatakan mungkin menjadi support-nya untuk upside lagi seperti itu. Tapi yang kita mau pastinya teman-teman tahu juga, kita mau Bitcoin untuk turun. Bitcoin dominance untuk turun. Kenapa? Karena altcoin-nya belum kalau misalnya naik seperti ini, altcoin-nya malah yang tersiksa, bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena Bitcoin-nya mungkin antara naiknya besar atau turunnya nggak terlalu besar, tapi altcoin yang performance-nya lebih jelek lah, lebih buruk dibandingkan dengan Bitcoin. Next up juga kita melihat total 3. Total 3 ini adalah crypto total market cap. Jadi total market cap kriptonya gitu ya. Market cap ini apa? Market cap ini adalah kalau teman-teman lihat dari sini ya. Market cap itu adalah total circulating supply sekarang dikalikan dengan harga aslinya saat ini gitu. Balik ke area ini di total 3 ini exclude Bitcoin dan Ethereum. Jadi semua altcoin kecuali Bitcoin maupun Ethereum. Jadi mulai dari tether ke bawah. Kita lihat secara 240 ke time frame ya, time frame 4 jam boleh deh. Ke time frame 4 jam dulu. Nah, kita bisa lihat juga ya. Total 3 skenario-nya udah breakdown. Nah, kita lihat dari sini, saya fix dulu di sini. Ya, seperti ini kita lihat di sini juga dia udah breakdown. Ini harus hati-hati juga. Kita lihat apakah dia bisa reclaim ini atau tidak. Kalau enggak juga cenderung downside-nya juga ada gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan untuk total 3 pun. Mungkin bisa testing lagi kembali ke middle line ke area ini. Ya, kalau misalnya market memang mengalami penurunan lagi. Tapi ini yang saya perhatikan untuk total 3 Bitcoin maupun Ethereum. Ya, altcoin mungkin movementnya akan mirip-mirip ke untuk Bitcoin maupun Ethereum juga. Jadi ini dulu mungkin untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching. Semoga video ini membantu, and see you in the next video. Bye bye.